bus pariwisata menabrak truk kontainer di jalur tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Supir bus tewas dan puluhan wisatawan terluka. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali kilometer 78A, jalur dari Jakarta menuju Cirebon di wilayah Campaka, Purwakarta pagi tadi. Insiden ini melibatkan sebuah bus rombongan wisata asal Banten yang sedang dalam perjalanan menuju Subang untuk berwisata ke Ciater. Bus menabrak truk yang berada di depannya dan terpental ke sebelah kiri menghantam pembatas jalan. Sementara truk melarikan diri. Akibat kecelakaan, sopir bus tewas di tempat, sementara 28 dari 65 penumpang mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Akibatnya 3 korban tewas dan 3 lainnya kritis. Kecelakaan maut terjadi ketika sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa muatan truk seberat 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 20 WIB saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena takut menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 korban lainnya selamat namun menderita luka parah. Petugas dari Polres Karawang menerjunkan 2 kendaraan derek serta alat berat untuk mengangkat kontainer. Masuki jalan sempit, kemudian hilang kendali, kemudian kontainer terguling menimpa kendaraan sedan. Diketahui akses jalan di lokasi kejadian tidak diperuntukkan untuk truk. Kasus ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan iNews melaporkan. Tembok pagar setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter Minggu siang roboh dan menimpa ruangan SMP Negeri 182 Jakarta. Belum diketahui pasti penyebab robohnya tembok tersebut, namun dari rekaman kamera pengawas, tembok milik warga memang sudah dalam kondisi miring. Tak ada hujan dan angin. Tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter di samping SMPN 182 Jakarta Selatan tiba-tiba roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun, insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Menurut PLT Kepala Sekolah, kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kelurahan dan kepolisian. Pemilik rumah pun berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak. Kebetulan hari ini hari libur dan tidak ada aktivitas anak-anak. Jadi sepi, tidak ada korban jiwa. Kalau tingginya pagar tadi kurang lebih 5,3 dengan panjang 64-65 meter yang roboh itu. Saat ini, petugas PPSU sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pohon beringin ratusan tahun tumbang menimpa sejumlah kendaraan di kawasan Puri, Kantor Ubud, Bali. Akibatnya sejumlah bangunan dan kendaraan rusak. Sebuah pohon beringin berusia ratusan tahun di Jalan Sweta, Ubud, Bali tumbang pada Minggu sore. Pohon setinggi sekitar 40 meter ini menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas di Jalan Sweta, Bali. Pohon beringin ini tumbang diduga akibat kondisi batang yang sudah lapuk dimakan usia.
Petugas BPBD, kepolisian, TNI, dan warga bergotong royong membersihkan material pohon yang menutupi badan jalan. Nah, dengan adanya musibah ini, diinformasikan sementara tidak ada korban jiwa, namun ada 2 kendaraan yang tertimpa, namun sudah diamankan. Kemudian Astana sempat sendiri dari pihak BPBD dan kita bersama masyarakat bersinergi dari pihak TNI Polri juga dibantu oleh masyarakat untuk sama-sama membersihkan daripada puing-puing yang ada di sini. Ya. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah kendaraan dilaporkan rusak. Saat kejadian, polisi mengalihkan arus lalu lintas untuk hindari kemacetan dan mempermudah evakuasi pohon. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. 2 bocah di Grobogan terkena ledakan mercon seberat 2 kg. Akibat ledakan, bangunan rumah hancur dan porak-poranda, sementara 2 kendaraan rusak berat. Dua bocah warga desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, dilarikan warga ke rumah sakit usai terkena ledakan mercon seberat 2 kg. Kerasnya ledakan mercon bahkan membuat rumah hancur porak-poranda. Selain itu, sebuah mobil dan motor yang terparkir di rumah juga rusak parah. Menurut warga, kejadian bermula saat kedua korban bersama seorang rekan lainnya meracik mercon dari bubuk mesiu yang dibeli secara online. Tiba-tiba mercon meledak dan membuat warga sekitar panik. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di sawah. Saya sedang di kebun. Ya, yang di rumah? Yang ada di rumah cuma 1 orang toh. 1 orang, anak saya sendiri. Tapi yang main petasan itu? Yang main petasan itu temannya dari anak saya. Dua korban saat ini masih dirawat di rumah sakit, sementara 1 orang lain yang merupakan anak pemilik rumah berhasil selamat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, libur panjang Imlek, Bandung masih menjadi tempat wisata favorit bagi warga Jabodetabek. Kereta cepat Wush pun diserbu warga hingga terjadi peningkatan penumpang 20% dibanding hari biasa. Ribuan warga Jakarta dan sekitarnya memadati area keberangkatan stasiun KCC Halim Makassar, Jakarta Timur. Mereka berbondong-bondong melakukan perjalanan menuju kawasan Bandung, Jawa Barat. Libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek yang berlangsung selama 4 hari langsung dimanfaatkan warga untuk berlibur bersama keluarga. Bahkan jumlah penumpang sudah mengalami peningkatan sebesar 20% sejak Sabtu kemarin hingga 25.678 orang. Memasuki Minggu, tanggal 15 Februari 2026, hingga pagi hari ini tercatat lebih dari 11.000 tiket yang telah terjual, dan jumlahnya diprediksi akan mencapai 23.000 penumpang dalam 1 hari hingga keberangkatan terakhir. Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi terhadap layanan Wush di momen periode libur panjang kali ini. Untuk memastikan seluruh operasional berjalan aman dan lancar dengan kesiapan sarana dan prasarana, serta optimalisasi petugas seluruh stasiun, KCIC juga menyiagakan puluhan petugas guna memastikan kelancaran arus penumpang dan menjaga kualitas pelayanan. Dari Jakarta, Rizky Falovi, iNews melaporkan. Libur panjang Imlek, Terminal Bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur juga dipadati calon penumpang. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Area keberangkatan Terminal Bis Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga. Saya mau mudik ke Riau, ya daerah Indragiri Hulu. Sama keluarga? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang? Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan. Jadi sekalian libur panjang, sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga Senin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan penumpang juga terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Hari ini sebanyak 21.440 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Angka ini meningkat dibandingkan hari-hari normal. Sementara itu arus kedatangan juga diprediksi meningkat. Puncak kedatangan diperkirakan akan terjadi pada tanggal 17 Februari, di mana sebanyak 36.000 penumpang diproyeksikan tiba di wilayah Daob 1 Jakarta. Hari ini tanggal 16 Februari, penumpang yang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta ke berbagai kota jumlahnya tercatat 21.440 penumpang, sedangkan untuk kedatangannya 29.275 penumpang. Nah, ini penumpang yang datang atau yang balik hari ini sampai nanti besok tanggal 17 dan nanti sampai tanggal 18 ini juga. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Wenda Nura di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang, Wenda. Bagaimana kepadatan penumpang di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kepadatan penumpang memang sudah mulai terjadi di Stasiun Pasar Senen di momen libur panjang Imlek dan jelang Ramadan. Dan pada hari ini, tanggal 16 Februari 2026, dari pihak KAI ini menyampaikan bahwa akan diberangkatkan sebanyak 21.440 penumpang dari daerah operasi 1, yakni ada Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir untuk di Jakarta. Dan bisa dilihat Reza dan juga pemirsa, suasana pada saat ini di Stasiun Pasar Senen memang nampak ramai, namun memang masih dalam kondisi yang kondusif begitu. Dan untuk angka keberangkatan tertinggi di momen libur panjang Imlek dan jelang Ramadan ini sudah terjadi pada tanggal 14 Februari 2026 lalu, di mana di di daerah operasi 1 PT KAI Jakarta ini sudah memberangkatkan lebih dari 40.000 penumpang ke beberapa daerah tujuannya, dan memang daerah Yogyakarta juga Semarang ini masih menjadi tujuan favorit dari penumpang yang berangkat dari daerah operasi 1 PT KAI. Dan sedangkan untuk angka kedatangan tertinggi ini diprediksi akan terjadi besok tanggal 17 Februari 2026, di mana akan ada 36.000 penumpang yang akan tiba di daerah operasi 1 PT KAI Jakarta. Namun untuk tanggal 18 Februari pun angka kedatangan ini masih tinggi, yakni mencapai 30.000 penumpang yang akan tiba di daerah operasi 1. Dan tentunya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di momen libur panjang ini, dari PT KAI juga sudah menyiapkan ada 9 kereta api tambahan. Namun memang dari ke-9 kereta api tambahan tersebut ini berangkat dari stasiun Gambir. Dan dari pihak manajer Humas PT KAI daerah operasi 1 ini menghimbau untuk Anda calon penumpang yang akan berangkat dari stasiun manapun, ini disarankan untuk tiba lebih awal dan juga untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas agar tidak terlambat untuk menaiki kereta tujuannya, dan juga untuk mempermudah proses check-in, terutama untuk di Stasiun Pasar Senen juga saat ini sudah dipermudah dengan adanya fitur face recognition, di mana hal tersebut ini masih terus digaungkan oleh pihak PT KAI agar mempercepat proses check-in agar tidak ada penumpukan juga penumpang di proses check-in. Sementara demikian, Riza. Baik, terima kasih Wenda Nura. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, lonjakan penumpang juga terjadi di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat, Senin pagi, jelang Tahun Baru Imlek dan juga jelang Ramadan. Kepadatan penumpang terlihat di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat sejak Senin pagi. Sebanyak 66.000 tiket ludes terjual dengan wilayah favorit Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Tidak hanya keberangkatan, kedatangan ribuan penumpang dari Jakarta pun memadati stasiun Bandung. Tingginya volume penumpang ini karena seiring dengan libur sekolah anak yang dimanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman jelang puasa. Diperkirakan kepadatan penumpang di stasiun Bandung akan terus terjadi hingga Rabu mendatang.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. 3 pencuri batik senilai 1,3 miliar rupiah di pameran Inakraf JCC Senayan, Jakarta Pusat akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Tugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkap 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan di awal rumah seorang pelaku berinisial GR di kawasan Kampung Sawah. Di dalam rumah polisi temukan sejumlah barang bukti yang dititipkan para pelaku. Polisi kemudian mengamankan 3 pelaku utama di 3 rumah berbeda. 1 di antara mereka merupakan perempuan. Saat digeledah, polisi menemukan bahan batik tulis dan batik sutra yang telah dikemas dan siap kirim ke lokasi lain. Kita amankan ada 3 orang, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Perempuan berinisial LD, untuk laki-laki berinisial G dan berinisial K. Ketiga diamankan di mana? Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua namun berdekatan. Sebelumnya aksi 3 pelaku terekam kamera pengawas saat mencuri sejumlah bahan batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi. Batik senilai 1,3 miliar rupiah itu dicuri para pelaku sehari sebelum ajang pameran kerajinan terbesar Tanah Air Inkraf 2026 di Jakarta Convention Center. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Jalur Pantura perbatasan Tegal dan Pemalang, Jawa Tengah tergenang banjir pada Senin pagi. Dalam, Pak. Dalam. Genangan banjir setinggi 60 cm membuat arus lalu lintas macet. Kendaraan harus memperlambat laju kendaraan saat melintasi Jalan Kedung Kelor, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kemacetan pun terjadi sepanjang 2 km dari kedua arah. Dampaknya motor yang nekat menerobos banjir, ratusan sepeda motor pun mogok. Derasnya banjir Sungai Bedadung memutus jembatan gantung Darus atau yang dikenal warga sebagai jembatan cinta di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Akses warga kini terputus dan warga terpaksa menempuh jalur alternatif hingga beberapa kilometer. Kali, setrum. Air cepat naik. Kepanikan terjadi bersamaan dengan suara besi berderak saat jembatan gantung Darus atau yang biasa dikenal sebagai jembatan cinta bergoyang hebat sebelum airnya ambruk diterjang arus deras banjir Sungai Bedadung. Jembatan sepanjang 100 meter dengan ketinggian hampir 10 meter ini tak lagi bisa digunakan warga untuk menuju pasar, sekolah, ataupun tempat kerja. Akibatnya warga kini terpaksa harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh hampir 10 km. Menurut warga, jembatan ini merupakan akses tercepat yang menghubungkan Desa Ajung dan Sukorambi. Namun, intensitas hujan tinggi memicu banjir yang menghantam konstruksi jembatan hingga tak mampu menahan arus. Gini Pak, masalahnya hujannya terus-terusan mulai kira-kira jam 1 siang sampai malam, kira-kira kejadian jam 8, jam 9 roboh. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan bisa normal kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara masih menjadi destinasi favorit warga Jakarta. Momen libur panjang Imlek dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Seperti di Pantai Lagun Ancol yang diramaikan oleh wisatawan. Sejak pagi, wisatawan terus berdatangan dari berbagai daerah. Harga tiket yang murah dan lokasi yang bersih menjadi daya tarik wisatawan. Dan untuk informasi terkini kita bergabung dengan Kea Della Rosa di Pantai Lagun Ancol. Selamat siang, Kea. Bagaimana suasana liburan di Pantai Ancol?
Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini suasana di Pantai Lagun Ancol semakin siang semakin ramai. Di belakang saya sudah semakin banyak warga yang datang untuk menikmati deburan ombak dan juga angin pantai yang ada di Ancol, Jakarta Utara ini. Dan di samping kiri saya sudah ada beberapa yang menikmati kegiatan seperti bermain voli di pinggir pantai tentunya, lalu juga banyak sekali keluarga yang bermain dengan anak-anaknya, bermain pasir atau bermain di bibir pantai. Yang memang diketahui sejak tadi pagi cuaca mendung dan hujan mengguyur kota Jakarta, namun tidak menyurutkan antusiasme warga serta anak-anak untuk nikmati libur menyambut Tahun Baru Imlek di Pantai Lagun Ancol. Dan sebelumnya juga di samping kiri saya sudah ada beberapa wahana air yang tadi dinikmati oleh para pengunjung di Ancol, yakni Aqua Zone di samping kiri saya yang sejak pukul 9 sudah mulai ramai oleh anak-anak kecil dan juga orang dewasa, yang dimana satu orangnya dibanderol harga Rp50.000 untuk nikmati kegiatan di Aqua Zone selama 90 menit ini. Dan memang diketahui Reza dan juga pemirsa, harga tiket masuk ke Pantai Ancol ini juga cukup murah, yakni di harga Rp25.000 hingga Rp35.000 saja, sehingga pada hari ini dan kemarin-kemarin juga masih menjadi primadona bagi warga Jakarta untuk habiskan libur menyambut Tahun Baru Imlek dan juga menyambut bulan suci Ramadan. Kembali ke studio Reza. Baik, terima kasih Kea Adela Rosa atas laporan Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja, sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja seperti bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di kota Jogja hingga besok. Dampak libur panjang Imlek mulai terlihat di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan hingga ribuan kendaraan mulai memadati kawasan Jalan Setiabudi Bandung menuju kawasan wisata. Antrean kendaraan terpantau padat dari arah Bandung menuju Lembang. Guna mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan anggota di titik-titik rawan kemacetan. Pengendara diimbau untuk menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Diperkirakan kepadatan kendaraan wisatawan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya libur panjang Imlek. Sementara di Bandung, momen libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga. Semakin sore, wisatawan dari luar daerah ini semakin memadati kawasan wisata Braga dan Jalan Asia Afrika. Deretan bangunan tua yang indah membuat para wisatawan betah untuk menghabiskan waktu di kawasan tersebut. Tak hanya itu pemirsa, ragam kuliner di kawasan ini membuat para wisatawan tidak khawatir kelaparan setelah berjalan-jalan dan bersuah foto bersama keluarga. Ada juga objek wisata Bandung Tour on Bus atau bandros yang disediakan untuk berkeliling di kawasan Braga.
Kendaraan dari luar Bandung sudah mulai memadati kawasan area dekat Jalan Braga. Dan kepadatan ini diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Dan untuk informasi terkini kita bergabung dengan Ervan David di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat dan Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Bandung terlebih dahulu. Ervan, bagaimana suasana terkini di Bandung saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Pada siang ini ribuan wisatawan semakin ramai dibandingkan dengan pagi hari tadi, dan banyak wisatawan berjalan-jalan di sepanjang Jalan Braga ini hanya untuk berburu kuliner pada siang hari ini. Dan selain itu ada juga hiburan bagi para wisatawan seperti live musik dan juga pameran foto di sepanjang Jalan Braga untuk menghibur para wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata Jalan Braga. Sementara untuk objek wisata lainnya yaitu kawasan Jalan Asia Afrika sangat lenggang, namun seiring waktu memasuki sore hari nanti wisatawan akan terus memadati kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan Reza dan juga pemirsa, kami dapat perlihatkan untuk saat ini situasi dari Jalan Braga dan juga kawasan Jalan Asia Afrika ini terus dipadati oleh wisatawan baik menggunakan kendaraan maupun hanya sekedar berjalan-jalan untuk menikmati siang hari ini di momen libur panjang Imlek dan jelang puasa. Dan untuk suasana kawasan Jalan Asia Afrika sendiri saat ini nampak lengang dari para wisatawan yang berkunjung. Namun untuk seiring waktu akan kembali ramai oleh para wisatawan. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa, untuk saat ini Jasa Marga, dari data yang kami dapatkan dari Jasa Marga, sebanyak 15.000 wisatawan terus memadati Kota Bandung melalui gerbang tol Paster, dan hal tersebut berdampak pada kunjungan wisata yang ada di pusat-pusat Kota Bandung. Dan selain itu juga ada 4.000 penumpang memadati stasiun Bandung hanya untuk sekedar berwisata di Kota Bandung dan juga objek-objek yang ada di Kota Bandung. Dan hingga saat ini sendiri kondisi dari arus lalu lintas maupun kepadatan wisatawan yang ada di kawasan objek wisata Braga dan juga Asia Afrika masih tergolong agak sepi, namun diprediksi akan terus mengalami lonjakan wisatawan seiring memasuki sore hingga malam hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan, Reza. Wisatawan masuk ke Kota Bandung, dan berikutnya kita ke Galih Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Gali, objek wisata apa yang paling diminati wisatawan di sana? Ya, terima kasih Reza. Selamat siang pemirsa. Libur panjang ini perayaan tahun baru Imlek. Kawasan Kota Yogyakarta, tepatnya kawasan Malioboro, di mana saya melaporkan siang hari ini. Siang hari ini ramai sekali wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Ya, wisatawan ini selain datang menggunakan transportasi umum seperti kereta, wisatawan juga datang ke Jogja dengan kendaraan pribadi. Sehingga bisa saya gambarkan ini di layar kaca, bisa dilihat pemirsa, ini kendaraan pribadi yang melintasi kawasan Malioboro siang hari ini mulai ramai, macet lancar gitu ya. Saya pantau ini ada beberapa kendaraan yang berasal dari Surabaya, Jakarta atau juga Malang. Sehingga siang hari ini Malioboro ini cukup macet sekali, kendaraan pribadi juga transportasi umum. Di Jalan Malioboro ini juga bisa dinikmati selain menggunakan kendaraan pribadi juga bisa menggunakan andong. Reza juga pemirsa, ini andong ini setiap harinya selalu berjejer gitu ya di sepanjang Jalan Malioboro ini untuk menghantarkan para wisatawan yang ingin berkeliling kota, menyusuri kota ini dengan transportasi tradisional seperti andong. Dan untuk gambaran di pedestrian Malioboro, Reza juga pemirsa, ini bisa dilihat di layar kaca pemirsa, ini ada beberapa wisatawan menggunakan baju pakaian adat Jawa begitu ya. Jadi berfoto di lokasi yang sangat ikonik yang selalu favorit bagi para wisatawan ini dengan latar belakang tulisan Jalan Malioboro. Ini ada beberapa wisatawan dan hanya berfoto di sini juga biasanya selalu mengantri begitu ya, karena memang banyak sekali wisatawan mengabadikan foto atau momen di Malioboro dengan foto dengan latar belakang tulisan Malioboro ini kan.
juga selain berfoto ataupun mengelilingi kota Jogja dengan andong, wisatawan juga bisa berbelanja di toko oleh-oleh, baik toko oleh-oleh pakaian maupun juga jajanan yang ada di sepanjang Jalan Malioboro, juga bisa di pusat perbelanjaan Teras Malioboro yang ada di sisi selatan dekat dengan Pasar Beringharjo. Dan untuk suasana siang hari ini, Reza, ini cukup cerah begitu ya, cuman sudah mulai mendung sehingga saya harapkan para wisatawan yang ingin kunjungi ke Malioboro menyediakan baju atau jas hujan untuk mengantisipasi turunnya hujan seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Galih Wisma dari Malioboro, Yogyakarta, dan sebelumnya juga ada Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, jangan lupa liburan tipis-tipis walaupun sambil kerja. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, suami anggota DPRD Jawa Tengah ditembak oleh orang tak dikenal di rumahnya di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban ditembak dari jarak 10 meter. Tembakan tidak mengenai korban, proyektil menghantam bagian atas dinding dan plafon teras, kemudian terpental dan ditemukan di area garasi. Korban mengaku tidak memiliki firasat apapun dan tidak mengetahui siapa pelaku maupun motif di balik aksi tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir, korban diketahui tengah mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri ke arah utara usai melepaskan tembakan. Jam 9.10 menit. 9-10 menit. Ya. Posisi Bapak di sini? Saya persis duduk di sini. Gitu. Terus Kades itu duduk di situ. Oh. Jadi pas penembakan ada orang lain? Anak-anak saya ada lagi main game, ada 5 apa 6. Tembakannya mengarah ke Anda atau waktu itu gimana? Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Polisi temukan barang bukti narkoba di rumah pribadi AKBP Didik. Kadif Humas Polri Irjen Pol Jody Edison mengkonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dalam gelar perkara yang dilakukan, AKBP Didik dinilai terbukti bersalah terkait kepemilikan narkoba di kediamannya. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. Maupun oleh oknum internal. Berdasarkan keterangan dari AKPML bahwa ada keterlibatan dari AKBP DPK dalam dugaan penyalahgunaan narkotika ini. Sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026, Biro Paminal Divpropam Polri bersama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah.
Polda Metro Jaya menyebut akan kembali menyerahkan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Langkah ini ditempuh usai penyidik menyelesaikan pemeriksaan tambahan sebagaimana petunjuk jaksa penuntut umum, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Polresta Solo Rabu lalu untuk melengkapi berkas perkara kasus tudingan ijazah palsu. Selain Jokowi, Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli, sehingga dalam waktu dekat Polda Metro Jaya segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan. Telah melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan kepada pelapor, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, sehubungan dengan pelaporan yang beliau sampaikan atau laporan polisi yang sedang kami tangani saat ini. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima, dan proses pemenuhan atas P19 itu sudah berjalan dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3, namun ia enggan meminta restoratif justice. Kubu Roy Suryo CS menyebut langkah mengajukan penghentian pendidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya. Berulang kali Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi, sementara urusan hukum akan tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Nah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang apakah boleh disebutkan apa? Yang dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu? Meskipun ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke
pengadilan. Karena kalau enggak, saya nggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengunjungi hunian sementara asrama haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Kunjungan ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan terhadap korban bencana Sumatera, khususnya yang berada di Tapanuli Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau akrab disapa Titik Soeharto meninjau hunian sementara atau Huntara Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Kunjungan ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan kepada para korban bencana Sumatera, terutama warga Tapanuli Tengah. Polri menyerahkan bantuan 16 truk yang berisi paket sembako, peralatan sekolah, peralatan pertanian, peralatan ibadah, bahan material hingga hand traktor. Diketahui Huntara di Asrama Haji Pinang Sori terdiri dari 56 unit kamar dengan jumlah pengungsi sebanyak 154 jiwa. Huntara ini akan dilengkapi tandon air, MCK, dan sumber air bersih. Hari ini kami melanjutkan membagikan bantuan sosial. Ada kurang lebih 16 truk yang akan kami salurkan baik di Huntara ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Tapeng. Nanti Pak Bupati yang akan membagi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seperti pakaian, kemudian juga ada bahan makanan, obat-obatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang segera membantu dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terdampak bencana, salah satunya membangun hunian sementara. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI Polri yang sejak hari pertama musibah sudah membantu masyarakat di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Laga final Liga 4 Lampung tahun 2026 yang mempertemukan TS Saiburai Lampung asal Pesawaran dan Tanggamus Farmer Angon Saka FC berakhir ricuh. Pertandingan tidak hanya diwarnai hujan kartu merah namun juga aksi kejar dan pemukulan terhadap wasit. Laga final Liga 4 Lampung mempertemukan TS Saiburai Lampung dan Tanggamus Farmer Angon Saka FC di Stadion Pahoman, Bandar Lampung berlangsung ricuh. Pertandingan diwarnai aksi kejar-kejaran dan pemukulan terhadap wasit. Keributan terjadi disebabkan kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan hingga wasit yang memimpin pertandingan langsung mengeluarkan kartu merah kepada kedua pemain. Kerusuhan pun memuncak setelah gol penyama kedudukan TS Saiburai di menit akhir dianulir karena dianggap offside. Usai peluit panjang, sejumlah pemain dan ofisial TS Saiburai mengejar wasit dan terjadi aksi pemukulan. Aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lapangan langsung mengamankan wasit untuk mencegah tindakan lebih lanjut. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap laboratorium narkotika di kamar apartemen di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang dikendalikan oleh warga negara Iran. Polisi menyita barang bukti narkotika senilai 20 miliar rupiah. Kasih tahu
Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri bersama Bea Cukai Jakarta menggeledah kamar apartemen yang disewa 2 warga negara Iran di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saya cuma melihat terkait yang mixer ini, selebihnya saya sampai hasil tersebut saya nggak. Sebelumnya, kedua warga negara Iran tersebut, Warzat Kazem dan Bayas Saidi, ditangkap di kedai makan di Matraman, Jakarta Timur. Pelaku menjadikan kamar apartemen sebagai laboratorium pembuatan narkotika. Di lokasi, disita barang bukti 1,6 kg sabu, serta alat dan bahan kimia pembuatan narkotika senilai 20 miliar rupiah. Berhasil mengungkap clandestine lab jenis metamfetamin atau sabu jaringan Iran Indonesia. Dari pengungkapan tersebut, kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku warga negara asing asal Iran. Polisi mendalami kasus ini untuk mengungkap dugaan adanya jaringan internasional narkotika. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena sakit hati diputus hubungan pertemanan, 2 pelajar SMP tega membunuh temannya sendiri. Jasad korban ditemukan warga saat siaran langsung di media sosial di kawasan Cisarua, Bandung Barat. Kepolisian Resor Cimahi meringkus 2 remaja yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP. Korban sebelumnya ditemukan tewas di lahan bekas wisata Kampung Gajah, Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas penelusuran misteri malam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi menyebut motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati karena korban ingin menghentikan pertemanan dengan pelaku. Bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan visum, korban mengalami sejumlah luka akibat benda tumpul dan tajam. Saat ini kedua pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Cimahi. Akibat perbuatannya, kedua pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas penuh luka di area persawahan di Kediri, Jawa Timur. Dari keterangan saksi, korban diduga dibuang dari sebuah mobil yang melaju kencang. Inilah video rekaman warga sesaat korban ditemukan di area persawahan Desa Tambakrejo di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mayat dengan kondisi tubuh penuh luka gores dan setengah telanjang tersebut kali pertama ditemukan oleh salah satu warga yang selanjutnya diinformasikan kepada perangkat desa dan diteruskan ke Polsek Gurah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut Kepala Desa Tambakrejo, mayat yang belum diketahui identitasnya ini diduga dibuang dari sebuah mobil yang melintas kencang. Pertama ditemukan itu ada sebuah unit mobil dari arah barat, yaitu dari arah perempatan Wonokasian menuju ke timur melalui Tambakrejo, begitu kencang dalam mengemudikannya. Akhirnya ternyata di tengah sawah itu tadi menurunkan mayat. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga lecehkan bocah saat bermain di sungai, seorang pemuda di Yogyakarta diringkus polisi. Sebelumnya pelaku hendak kabur lewat gorong-gorong aliran sungai.
Simpang 4 di Jalan Pramuka, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta tiba-tiba ramai oleh kerumunan warga yang tengah menangkap seorang pemuda. Pemuda tersebut diduga melakukan tindakan asusila terhadap seorang bocah yang tengah bermain di sungai. Pelaku berinisial RK ditangkap warga di dalam gorong-gorong aliran sungai usai sempat mencoba kabur dan bersembunyi. Menurut warga, pelaku kabur menyusuri gorong-gorong sepanjang hampir setengah kilometer. Pada saat warga ketemu itu dia sudah kondisi nggak pakai celana dan kondisi badan anak itu sudah berkeringat buatan itu. Konangan warga dia masuk ke gorong-gorong yang di Gambiran situ, yang di utara situ masuk ke gorong-gorong. Nah, yang dari gorong-gorong ada yang ngejar warga Gambiran, didorong ke sini. Yang di atas juga ada yang ngejar, yang di atas ngeliat gorong-gorong sini ternyata ada di dalam situ. Di dalam situ dia mau keluar, diteriaki malingnya di sini. Kasus bermula saat korban bersama temannya bermain mencari ikan di sungai dan dihampiri pelaku. Pelaku kemudian mengajak korban ke gorong-gorong aliran sungai dan diduga di tempat tersebut pelaku melakukan aksi bejatnya. Seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku itu menanyai kedua anak tersebut. Ya, pelaku menanyakan sedang apa di dalam gorong-gorong dan si anak menjawab sedang mencari ikan. Kemudian pelaku ikut turun dan meminta anak tersebut untuk mencari ikannya ke arah gorong-gorong yang lebih dalam. Kemudian dari dua anak tersebut salah satu akhirnya pergi kabur, dan salah satu anaknya dibawa ke arah yang lebih dalam dari gorong-gorong tersebut, kemudian terjadi pelecehan. Kasus dugaan pelecehan telah ditangani unit PPA Polresta Yogyakarta. Pemirsa, seorang pengacara di Banda Aceh diringkus polisi karena memperkosa 3 anak di bawah umur di rumahnya. Pelaku mengancam ketiga korban. Oknum pengacara di Banda Aceh berinisial FR 41 tahun melecehkan dan memperkosa 3 anak di bawah umur. Peristiwa tersebut diduga terjadi di rumah pelaku di kawasan Banda Aceh. Dalam aksinya, pelaku mengajak korban ke rumahnya dengan alasan menonton tayangan streaming. Setelah itu, pelaku memperkosa korban. Tak hanya itu, pelaku juga sempat memfoto tubuh korban menggunakan ponselnya. Pelaku juga mengancam korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Banyak anak di bawah umur berapa? 5 tahun ya? 5 tahun. Ada tiga orang korbannya. Itu diamankan di Kampung Pi di Bulele, yang mana anak-anak tersebut sangat trauma. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 50 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara hingga 200 bulan. Sementara pemirsa, sepasang muda-mudi terpidana melanggar hukum syariat Islam berupa berduaan di tempat gelap di Cambuk di depan umum. Keduanya dihukum cambuk masing-masing 25 kali. Kita bukan hanya sekedar menghukum, tetapi juga membimbing. Setelah cambuk selesai, 2 orang muda-mudi di Banda Aceh mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 25 kali karena terbukti melanggar hukum syariah berupa jarimah ikhtilat. Keduanya dihukum cambuk di depan umum di Taman Bustanul Salatin, Kota Banda Aceh. Keduanya ditangkap polisi syariat Islam di salah satu rumah di Desa Lamseupeng, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh. Saat ditangkap, mereka sedang berduaan dan belum sempat melakukan zina. Akibatnya, mereka harus berhadapan dengan hukum zinayat. Razes Kana mengatakan mereka telah terbukti secara sah sehingga dicambuk di depan umum. Hukuman keduanya berbeda setelah dipotong masa penahanan. Ini kedua-duanya melanggar Kanun Aceh yang sebagaimana telah disampaikan tadi sudah diubah ke Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025. Setelah mendapat hukuman cambuk, keduanya langsung bebas untuk menjalani kesehariannya. Pemirsa, berpura-pura memesan makanan, seorang pria mencuri tas berisi uang jutaan rupiah dan handphone di warung somai. Pelaku beraksi saat pekerja lengah. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pria beraksi mencuri tas dan handphone di warung somai di Jalan Abadi, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang datang menggunakan sepeda motor awalnya memesan sejumlah makanan kepada pekerja.
Saat menunggu pesanan, pelaku kemudian melancarkan aksinya. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil mencuri tas berisi uang jutaan rupiah, kartu ATM, serta 1 unit ponsel milik warung. Awalnya dia itu pesan minuman 2, lalu dilihatnya karena karyawan saya itu mulai sibuk mengorder buat orderan yang sebelumnya, lalu dia tambah orderan lagi. Nah setelah karyawan saya nyebrang antar orderan kan, sementara depan nih ada order. Nah disitulah dia kerja, handphone diambilnya, kemudian tas berisi uang tunai, sama dompet, ATM, KTP, dan lain-lain. Akibat peristiwa ini, korban akan melapor ke pihak kepolisian lantaran menderita kerugian jutaan rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Duga istri selingkuh, seorang suami di Grobogan mengamuk dengan membelah rumahnya menjadi 2. Selain itu, seluruh perabotan rumah tangga juga ikut dibelah menggunakan gergaji mesin. Aksi nekat seorang suami di Desa Melowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah membelah rumahnya sendiri mengagetkan warga sekitar. Dalam video amatir terlihat seorang pemuda bernama Edi, suami Sutrisni, menggergaji sebuah meja besar hingga pintu ukir dari kayu jati dengan gergaji mesin. Sementara itu beberapa warga akhirnya membantu menurunkan genting dan memotong kayu atap rumah serta dinding bangunan yang terbuat dari bahan kayu menjadi 2. Berdasarkan narasi dari video yang tersebar di media sosial, sang suami mengamuk karena mencurigai istri selingkuh dengan pria lain. Namanya rumah tangga cocok, seneng lah. Terus? Kurang paham ya, Pak. Awalnya udah diatur sama kepala desa juga, tapi mungkin udah nggak ada titik temunya. Kepala desa telah memediasi pasangan suami istri tersebut sebanyak 2 kali. Namun pada mediasi kedua tidak ada titik temu, hingga akhirnya berakhir perceraian dengan masalah pembagian harta gonogini. Ya bisa secara baik-baik kan gitu. Dan nanti untuk masalah gonogini dibicarakan nanti setelah adanya perpisahan secara resmi kan gitu. Berarti seiring waktu berjalan, setelah kita bersama-sama membina tersebut, beberapa hari kemudian ada keputusan seperti itu. Pasangan suami istri tersebut menunggu proses perceraian selesai di kantor Pengadilan Agama Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di tengah mahalnya bahan pangan menjelang Ramadan, pasar murah yang digelar Pemprov Jawa Timur Surabaya diserbu ratusan warga. Pasar ini menjual aneka sembako dengan harga jauh lebih murah di bawah harga pasaran. Antrian panjang warga terjadi di pasar murah bahan pangan yang digelar Pemprov Jatim di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya. Karena antusiasnya, warga rela berjubel untuk membeli beras dan aneka sembako lainnya yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar. Di pasar murah ini, beras premium dijual dengan harga Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp4.000 per 100 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, gula Rp14.000 per kilogram, serta telur ayam Rp22.000 per kilogramnya. Warga rela antri menunggu nomor antrian mencapai 700 untuk mendapatkan bahan pangan murah di tengah mahalnya harga pasar. Alhamdulillah. Bu, kalau telur di pasar berapa? Telur di pasar 30. 30 ya? Agak ini nomor antrian dulu mas, jauh, makanya aku mau nunggu. Antusias tadi Bu ya ingin? Iya, biar kebutuhan pangan tercukupi mas, semua mahal loh. Jadi kita tentu berharap stabilisasi harga dalam 2 hari ini bisa dilakukan jikalau suplainya itu bisa ditingkatkan. Nah ini antaranya supplier memang harus bergerak lebih cepat supaya masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya, terutama jelang Ramadan. Biasanya kan mereka 2-3 hari Ramadan itu mereka stok, kira-kira itu. Maka pasar murah ini akan terus digelar. Upaya stabilisasi harga bahan pangan dengan pasar murah sendiri akan terus dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Dalam minggu ini akan digelar di 14 kabupaten kota yang secara inflasi dikategorikan harus dilaksanakan pasar murah termasuk Surabaya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Sementara kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasar juga terjadi di Jakarta. Lantas komoditas sembako apa saja yang naik? Kita simak laporan Wenda Nura di Pasar Senen, Jakarta. Hari jelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pangan ataupun sembako ini sudah mulai mengalami kenaikan harga. Namun di antara kebanyakan harga bahan pangan yang semakin tinggi, ada yang paling disoroti di antaranya ada harga daging yang semakin tinggi dan juga ada harga cabai rawit merah. Nah, untuk harga daging sapi, jika biasanya harga normal dibanderol dengan harga Rp120 hingga Rp130.000 saja, namun per hari ini dibanderol dengan harga Rp140.000 per kilogramnya. Nah, selain itu ada lagi yang paling melonjak harganya per hari ini adalah cabai rawit merah. Jika hari kemarin ini harga cabai rawit merah dibanderol dengan harga Rp80.000 per kilogramnya, namun pada hari ini sudah mencapai harga Rp120.000 per kilogramnya. Nah, kita coba bertanya langsung kepada salah satu pembeli yang ada di pasar tradisional, apakah betul harga cabai ini semakin tinggi atau ada harga lainnya mungkin yang semakin tinggi. Ibu, maaf, selamat pagi. Ya, izin Ibu, maaf, dengan Ibu siapa dan dari mana, Bu? Ibu Yuni dari Sunter, tiap seminggu sekali ke sini ke Pasar Senen. Baik Ibu, ini katanya harga cabai lagi tinggi ya Bu ya. Terus Ibu sebagai pembeli gimana, benar nggak sih merasa kalau harga cabai ini lagi tinggi, Bu? Ya, terima kasih Mbak dari TV News. Memang harga cabai ini sangat mahal. Ya, kita yang bagi ibu ini sangat berat ya, Rp120.000 sekilo. Jadi saya belinya ya seonson aja sesuai dengan kebutuhan ya rumah tangga. Ini 120, bawang naik padahal belum puasa. Nah, bagaimana ini di pemerintahan? Baik, Ibu, kalau yang Ibu rasakan selain harga cabai rawit yang naik, ada harga apa lagi Bu yang naik untuk hari ini? Ya, yang naik sih yang pasti abangnya, tapi saya nih kebutuhan yang paling dasar sih cabai, bawang, terus kentang, ya itu kalau ini masih standar ya sayuran ya. Tapi yang kebutuhan untuk bumbu itu naik gratis ya. Ya, salah satu untuk kebutuhan pokok dan untuk rumah tangga tanpa ini kayaknya nggak susah ya orang Sumatera masak. Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya Ibu. Iya, jadi pemirsa, memang harga bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga, namun memang masih dalam batas normal. Yang memang melonjak tinggi adalah cabai rawit merah. Dan tentunya biasanya dengan kenaikan harga ini adalah karena permintaan pasaran yang semakin tinggi, namun pemasokan tidak ada peningkatan. Jadi semoga dengan kedepannya pemerintah bisa membantu agar pemasokan cabai ini bisa lebih tinggi agar harga di pasaran ini kembali normal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Libur panjang Imlek, sejumlah lokasi wisata menggelar berbagai atraksi demi menarik wisatawan. Seperti di Taman Mini Indonesia Indah yang menggelar tarian dan di Senayan Park mengadakan barongsai di tengah danau. Sejumlah pertunjukan bernuansa Imlek digelar di Taman Mini. Guna mengisi waktu liburan, para pengunjung pun ramai mendatangi Taman Mini Indonesia Indah. Salah satu daya tarik adalah Tari Dewi Kwan Im. Tarian ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan keberuntungan. Tak hanya itu, sejumlah pertunjukan tari daerah pun turut ditampilkan. Di antaranya Tari Kawarani, tarian asal Kutumohon, Sulawesi Utara. Berbagai ornamen khas Imlek menghiasi pintu masuk Taman Mini. Sementara di Danau Senayan Park, ribuan pengunjung sudah berdatangan untuk menyaksikan sebuah pertunjukan barongsai atraksi di atas air. Acara ini dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. 1 jam sebelum atraksi, pengunjung sudah memadati pinggir Danau Senayan Park untuk mendapatkan posisi terbaik. Acara ini dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 17 Februari mendatang. Sementara ribuan warga Pati, Jawa Tengah larut dalam keseruan perayaan Imlek dengan atraksi barongsai. Selain atraksi barongsai, warga juga berburu jajanan khas dan pernak-pernik Imlek. Ribuan warga memadati Kelenteng Hoktik Bio di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk menyaksikan pertunjukan barongsai.
Pertunjukan barongsai ini digelar menjelang puncak perayaan Imlek 2577. Tidak hanya pertunjukan barongsai, ribuan warga juga antusias berburu kuliner serta pernak-pernik Imlek seperti bacang dan kue keranjang. Tentunya kami sangat bahagia. Kenapa? Karena masyarakat sudah menerima barongsai sebagai budaya Indonesia juga. Dan itu dibuktikan dengan adanya kehadiran masyarakat yang begitu melimpah ruah. Ribuan orang hadir di acara di Kelenteng. Tidak hanya pertunjukan barongsai dan pasar Imlek, pihak Kelenteng juga menggelar makan gratis untuk para pengunjung. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Merayakan Tahun Baru Cina, warga berebut kue keranjang dalam kirab budaya Grebek Sudiro 2026. Menyambut Imlek 2026, warga di Solo, Jawa Tengah menggelar kirab budaya Grebek Sudiro 2026. Sebanyak 5.000 kue keranjang dibagikan kepada masyarakat. Warga pun antusias mengambil kue keranjang walaupun dalam kondisi hujan. Sebelumnya, gunungan kue keranjang dikirap mengitari Kelurahan Sudiro Prajan yang merupakan perkampungan multi etnis, menempuh jarak sekitar 4 km dengan start dan finish di Pasar Gede Solo. Grebek Sudiro adalah event tahunan masuk dalam kalender event nasional ini, merupakan alkulturasi budaya khas Tionghoa dengan budaya Jawa yang sangat kental, dimeriahkan berbagai atraksi kesenian yang disajikan. Kami dari komunitas JSI Semarang, ini pertama kalinya kami ikut. Komentar kami sangat positif sekali kegiatannya. Kami bisa mengenal budaya baru lagi. Kebetulan kami dari Semarang, kebudayaannya sama. Semoga kedepannya kita diundang lagi. Kenapa hari ini lebih bagus daripada yang dulu? Karena ini lebih maju, diikuti 5 negara. Kan kirab ini supaya warga masyarakat di Solo sekitarnya juga. Sementara warga berburu kuliner legendaris khas Imlek ke kawasan Kerendang Raya, Jembatan 5, Jakarta Barat. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, kuliner yang paling dicari di sini adalah kue keranjang. Warga pun mulai berburu makanan yang memiliki tekstur kenyal dan manis ini. Kue keranjang dipercaya menjadi simbol rezeki dan keharmonisan bagi warga Tionghoa. Sejumlah toko dan lapak kue keranjang dijual dalam berbagai ukuran dan kemasan, mulai dari harga Rp28.000 hingga Rp75.000 sekilonya. Selain itu, warga Tionghoa juga berburu manisan buah jeruk Bali khas Kalimantan, permen Imlek, kacang-kacangan hingga aneka kue kering. Pedagang pun mengaku penjualan meningkat tajam menjelang Imlek. Pemirsa, besok malam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara pemirsa, MUI menyatakan adanya potensi perbedaan awal puasa tahun ini. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan Planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam dan disiarkan langsung di RCTI.
Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pertemuan perdana Dewan Perdamaian Board of Peace, ratusan orang menggelar unjuk rasa di Paris, Prancis. Massa menolak pertemuan Dewan Perdamaian bentukan Trump dan menyerukan agar warga Palestina dilibatkan dalam setiap keputusan tentang masa depan Gaza. Ratusan orang bergabung dalam unjuk rasa bela Palestina di Paris pada hari Sabtu, menyerukan agar warga Palestina dilibatkan secara langsung dalam setiap keputusan tentang masa depan Gaza dan memprotes rencana perdamaian Gaza Donald Trump menjelang pertemuan Dewan Perdamaian Board of Peace yang dijadwalkan pada 19 Februari di Washington DC. Rekaman video menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera Palestina, meriakkan slogan-slogan, juga memegang plakat bertuliskan terserah rakyat Palestina untuk menentukan masa depan mereka. Ça fait 15 ans que je n'ai pas pu rendre visite à mes amis de Gaza, c'est juste pas possible. Donc oui, il faut rendre leur liberté aux Palestiniens. Tout le reste, tous ces plans qui sont là pour aménager l'occupation israélienne, ce n'est pas possible. Hal ini menyusul laporan bahwa Donald Trump akan mengungkap rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar dan menguraikan pasukan stabilisasi yang disahkan PBB pada pertemuan Dewan Perdamaian Board of Peace pada tanggal 19 Februari di Washington DC. Diketahui, sekitar 35 negara telah menerima undangan untuk bergabung Dewan Perdamaian Board of Peace, termasuk Indonesia. Diperkirakan setidaknya 20 negara termasuk beberapa kepala negara akan hadir. Pemirsa, Zionis Israel menggunakan senjata termal yang menyebabkan ribuan warga Gaza lenyap tak berbekas. Senjata yang dilarang secara internasional ini disuplai oleh sekutu Israel, Amerika Serikat. Satu lagi kejahatan perang penjajah Israel yang berhasil dibongkar tim investigasi Al Jazeera. Zionis Israel diketahui menggunakan bom termobarik yang mampu melenyapkan jasad warga Gaza. Dari data petugas pertahanan sipil Gaza, sedikitnya 3.000 warga Gaza menjadi korban bom termobarik ini. Senjata yang dilarang secara internasional ini diketahui mampu menghasilkan suhu panas hingga 3.500 derajat Celcius. Selain suhu tinggi, bom ini juga menciptakan bola api raksasa dan efek ruang hampa udara. Negara apartheid ini diketahui memperoleh bom termobarik dari sekutunya Amerika Serikat. Zionis menggunakan sejumlah bom termobarik seperti MK-84, bom penghancur bunker BLU-109, serta bom presisi GBU-39. Menurut ahli, GBU-39 dirancang untuk menjaga struktur bangunan tetap relatif utuh, namun menghancurkan seluruh isi di dalamnya. Senjata tersebut membunuh melalui gelombang tekanan yang merobek paru-paru dan gelombang panas yang membakar jaringan lunak. Bom termobarik diketahui pernah digunakan Amerika Serikat di Afghanistan dan Rusia di Ukraina. Penggunaan senjata termal ini merupakan kejahatan perang dan melanggar hukum internasional. Sementara tangis histeris iringi pemakaman 5 warga Palestina korban serangan Israel di Khan Younis. Warga tak bisa membendung duka saat iringi pemakaman 5 warga Palestina korban serangan terbaru Israel di Khan Younis. Serangan yang lagi-lagi menewaskan warga sipil ini bagian dari eskalasi konflik yang terus berlangsung di Gaza pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas Oktober lalu. Bahkan pasca gencatan senjata, otoritas kesehatan Palestina melaporkan lebih dari 500 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Keinformasi lainnya pemirsa, sambut perayaan Imlek, Festival Lampion digelar di sejumlah kota di China. Keindahan cahaya lampion membuat sejumlah kota seperti lautan cahaya memukau. Festival Lampion 2026 dibuka di Taman Pameran Hortikultura Xiamen dan menarik ribuan pengunjung dengan tampilan cahaya dan landscape memukau.
Instalasi lampion kuda setinggi 15 meter menjadi simbol Imlek tahun ini. Jalan setapak yang diterangi lampu LED juga menambah suasana semakin meriah. Acara ini berlangsung setiap hari hingga 30 Juni mendatang. 过年的感觉啊，很有，特别是过年元宵那时候的花灯特别好看，因为我们花灯好像重点是在元宵，然后感觉这个花灯一来，哇，过年的氛围有了。 Festival ini berfungsi sebagai jembatan antara seni, tradisi, dan teknologi modern. Total acara ini menampilkan 31 rangkaian lampion tematik. Sementara di Jigong Sichuan, jalan-jalan disulap menjadi lautan cahaya lampion yang sangat indah untuk menyambut Tahun Kuda. Para pengunjung dimanjakan dengan hiasan bercahaya yang membentang sepanjang ratusan meter. Tahun ini kuda menjadi simbol energi, kesuksesan, dan kemajuan. Festival tahun ini menampilkan 11 set lampion berskala besar dan lebih dari 200 pajangan yang memadukan kerajinan tradisional, penceritaan budaya, dan teknologi modern. Pemirsa, warga China memulai tradisi mudik ke kampung halaman dalam momen Tahun Baru Imlek. Kereta api masih menjadi pilihan utama warga. Ribuan penumpang padati stasiun kereta api Beijing pada hari Minggu setempat untuk kembali ke kampung halaman jelang Tahun Baru Imlek. Stasiun sesak oleh penumpang mulai dari ruang tunggu hingga ke peron keberangkatan. Pemerintah China memperkirakan 9,5 miliar perjalanan akan dilakukan selama periode libur tahun ini. 540 juta perjalanan diantaranya diperkirakan melalui jalur kereta api. Pemirsa, suasana jelang Ramadan dirasakan di sejumlah negara termasuk Kamboja. Ada pasar Ramadan di Phnom Penh yang kerap dikunjungi ribuan orang untuk mengeksplorasi produk-produk halal. Warga Phnom Penh berbondong-bondong mendatangi pasar Ramadan pertama di Kamboja. Pasar malam ini merupakan satu-satunya pasar di Kamboja yang tidak menjual alkohol dan menyediakan beragam kuliner halal. Pasar ini terbuka bagi muslim dan non-muslim yang ingin mengeksplorasi beragam produk halal. Tempat ini telah menarik 2.000 pengunjung lokal dan asing setiap harinya. Bom meluk nông bị chọc srah, bom sop sai để tham bom miên cái lại thì tăng lượng nó xa trang chừng đấy hơi á. Bom chập rộng chừng mười năng tripo chẳng bom trong mà hang để tham bom được lụa đôi chẳng bom trong ăn cái square là tôi chờ chẳng á. Currently I'm having my dinner here with my two friends Jia and Iqbal. So when I go through the event, I saw that a lot of shops here with Khmer food, Malaysian food. I also saw that have the Turkish food. So I encourage everyone to come here and try the Khmer food. Pasar Ramadan di Phnom Penh, Kamboja ini tidak hanya melayani komunitas muslim, tapi juga memberikan pengalaman budaya yang unik bagi non-muslim untuk mendorong inklusivitas dan toleransi.